Ruqyah kita lanjutkan di bab 2 terkait ruqyah syariah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah jelaskan perkara ayat-ayat ruqyah ya. Ada 5 adab yang mesti kita amalkan, khususnya meruqyah mandiri. Tata cara ruqyah mandiri yang sesuai syariat, lebih ke detail. Dalam prakteknya saat ini tidak jarang seorang muslim memilih cara untuk mengatasi gangguan jin, makhluk yang kasat mata. Umumnya ke situ ruqyah mandiri. Padahal tidak. Ya. Memang betul penyakit itu tersebab dari perangai kita juga, nggak disiplin, ya kan? Itu di gangguan waswasudurinas dari makhluk itu. Iya kan? Karena kita mempunyai bisikan jelek, korin, ujian. Ya. Sudah Anung jelaskan. Jadi nggak heran ruqyah jadi identik dengan dunia yang sifatnya ke perkara makhluk jin tadi. Iya kan? Pasti ada nama iringi ruqyah lah. Ya. Jomblo taruh saya, aduh jin padusi nempel gitu. Ini cemburu mah kalau datang padusi, ini pasti tidak suka. Kan itu istilahnya. Ada benarnya, ada juga tidak. Maka diilmui. Ya. Jadi lebih cenderung ke dunia-dunia yang sifatnya misteri lah gitu ya. Ruqyah itu. Padahal ruqyah pada hakikatnya kan sudah dijelaskan. Artinya doa. Ruqyah itu berdoa untuk memohon kesembuhan dari Allah dari penyakit dan gangguan. Itu ruqyah. Memohon kan doa. Antum di ruqyah kan memohon supaya sembuh dari gangguan, dari penyakit. Kan doa. Analoginya kan gitu. Dari gangguan, dari penyakit yang ada bersekongkol di tubuh, kan betul kan? Dengan doa, ruqyah. Cara ini berkali-kali dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyarankan ruqyah untuk mengatasi gangguan ular dan kalajengking di awal. Tadi sudah dijelaskan. Yang kalajengking memang ada, tapi Antum tidak jelaskan karena panjangnya. Ya. Diriwayatkan ada seorang bernama Al-Ashwad bertanya kepada Aisyah tentang ruqyah akibat gigitan ular dan sengatan kalajengking. Aisyah berkata, Rasulullah mengizinkan pengobatan akibat sengatan ruqyah. Nggak percaya, lihat aja bukunya. Ingin mendalaminya, perkara ini ada kitabnya nama Fathul Bari. Pada umumnya, ruqyah dilakukan oleh orang lain yang alim pada umumnya. Buya lah, ustadz lah, garin lah, yang jago baca Quran, kan itu pada umumnya. Dengan cara melafazkan ayat-ayat Al-Quran, ya, sholawat, puja-puji kepada Allah, doa tertentu. Namun ruqyah juga dapat dilakukan diri sendiri atau ruqyah mandiri itu sebutnya. Ya. Bahkan Nabi sendiri mengamalkan ruqyah untuk dirinya sendiri selama hidupnya. Jadi sunnah. Contoh Nabi. Karena demikian pentingnya penyembuhan ruqyah ini, maka setiap kaum muslimin kondisi zaman sekarang seharusnya kan mendalami ini. Semestinya mengetahui tata cara yang benar secara syariat agar tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Sedangkan tata cara meruqyah, terutama meruqyah diri sendiri. Satu, jelaskan lebih detail ya. Satu, suci dari hadas besar dan kecil dan yakin bahwa kesembuhan datangnya dari Allah. Di samping bersuci hadas besar, hadas kecil, tanamkan itikad. Saya melakukan ini meruqyah mandiri bukan karena ruqyah, tapi memohon kepada Allah supaya Allah meridhoi dan menyembuhkan. Hanya mula yang menyembuhkan. Itu ditanamkan dalam waktu kita berhadas. Sampai ya? Nah,
Kedua, berwudu, karena membaca ayat-ayat Al-Quran harus berwudu. Sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci, karena kita akan membaca ayat Al-Quran. Ruqyah mandiri. Ketiga, laksanakan dulu detailnya lebih baik. Sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat permohonan 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Pisahkan 2 salam. Ada wudhu, ada niat, hanya engkau yang menyembuhkan. Sampai ya, jelas wudhu nggak boleh batal. Ketiganya, lakukan sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Waktunya ya pada saat ruqyah. Pada mau ruqyah, mau jam 10, 11, 12, 13 malam. Paham nggak? Hajat permohonan penyembuhan 2 rakaat. Ya. Sholat taubat permohonan ampunan karena kesalahan kita 2 rakaat. Paham? Paham ya? Udah banyak untuk menerangkan syarat sholat taubat. Tapi ini terkait ruqyah. Keempat, kemudian selesai sholat tadi duduk saja, baca ayat Quran dengan niat meruqyah diri. Niatnya, saya niat meruqyah diri karena Allah Ta'ala. Kemudian minta pertolongan, perlindungan dari Allah saja. Kelima, baca yang disuruh tadi, Al-Fatihah, ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, satu-satu aja. Ya. Membaca doa berikut sebaiknya. Bukan satu-satu. 1 kali tuntas dari Al-Fatihah sampai Anas, itu tuntaskan. Al-Fatihah, ayat kursi, sudah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ulang lagi dari Al-Fatihah sampai 7 kali. Paham nggak? Kalau ingin pas. Karena gini, kalau kita membaca 1 kali, kekhusyuan kita sering keganggu, udah nggak? Diulang-ulang, khusyuk itu kan diulang-ulang. Ganjil 7 kali. 3 kali nggak apa-apa, 1 kali nggak apa-apa, udah mantap belum? Nah gitu Pak ya. Ya kalau belum ahli ya kita mesti ulang. Ya. Keenam, baru doa sebanyak 7 kali. Ini doanya. Catat. Bismillah. Jangan ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. A'udzu biijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Catat tuh. Ulang. Bismillahi a'udzu bijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Artinya, dengan nama Allah. Bismillah kan dengan nama Allah aja tuh. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari sakit yang aku derita ini. Sebelum ditiupkan bro, baca doa itu dulu. Tapi kalau nggak baca doa itu ya nggak apa-apa. Tapi detailnya itu, afdolnya gitu. Paham? Ya, nah. Udah sampai yang 6 ulang ya. Berapa kali? Baca doanya 7 kali. Ulang. Bismillahi a'udzu biijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. 7 kali. Artinya dengan nama Allah aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari sakit yang aku derita ini. Ketujuh, terakhir nih, detailnya ya. Nah, setelah membaca doa tadi, tiupkan ke tangan. Sampai nggak? Baru tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Ada pula tata cara ruqyah mandiri yang lebih sederhana yang disebutkan di atas tadi. Tapi sebaiknya pakai ini afdolnya. Ada sholat hajat, ada sholat tobat, kemudian sholat hajat. Nah,
Sampai Pak? Itu akan lebih afdol banget. Ya. Jadi cara meletakkan tangan kanan di atas bagian tubuh yang sakit atau yang dirasa ada gangguan. Gini, itu tadi kalau seluruh dulu. Kalau sakitnya pokok, ya. Misalnya di mana sakit? Kepala, bisul, perut, jantung, ya, dikhususkan. Letakkan tangan kanan di atas bagian tubuh yang sakit setelah baca doa tadi, paham nggak? Yang dirasa ada gangguan. Kedua, setelah nempel, setelah ditiupkan nempel tuh kan, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Sampai nggak? Kemudian baca doa. Nah, ini doanya. Bagi yang sakit khusus, paham? Nggak tahan lagi tuh, ya bacanya. Bismillahi a'udzu bijiyatillahi wa qudratihi min syarri ma'ujudu wa uhajiruha. Sampai diem. Pas diangkat 1 kali baca, 1 kali angkat, masih terasa, ulang lagi, tempel lagi. Paham nggak? Sampai dia diem, sampai tidak terasa sakitnya, insya Allah hilang tuh sakitnya. Bayang, ayo, jantung cemas sampai keringat, perut sakit gituin, bisa sampai 30 kali loh. Jangan bosan, Pak. Sebenarnya ini udah seperti bius, tapi enggak bro. Itu menyembuhkan. Sakit gigi, paling kacau tuh Pak. Tempel gini dulu, itu sampai dia ulang-ulang. Apa yang dibaca? Sama yang di atas. Yang di atas 7 kali. Kalau dia yang sakit, sebanyak mungkin sampai dia diem. Angkat 1 kali. Kurang gak nih? Belum berhenti. Ulang lagi. Apa yang dibaca? Bismillahi a'udzu biijatillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa uhaziru. Dengan nama Allah aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari sakit yang aku derita ini. Masa nggak mau kalah kalau kita ngadu ke Allah sakit tuh? Nggak mungkin lah. Tapi kan benar sakitnya. Itu dia. Biasanya nggak sampai 7 kali, ya nggak sampai lebih dari 7 kali itu berhenti tuh. Insya Allah, yakini, ya. Ulangi sampai bilangan ganjil jika sakitnya belum reda. Itu kata Nabi. Sampai? Nah, lu tegaskan. Ulangi bilangan tetap ganjil jika sakitnya belum reda. Selain ruqyah cara tersebut, nah sebelum Andung lanjutkan, ada yang bertanya tadi. Tuntas? Kan pelan-pelan Andung. Udah tuntas ya? Nah, Nabi Muhammad SAW paling sering melakukan ruqyah seperti ini. Seperti tadi. Baru dengar kan? Nah, ini diriwayatkan Aisyah. Ada hadisnya. Beliau meruqyah dirinya sendiri sebelum tidur. Maka nggak heran kalau Nabi nggak pernah sakit. Seumur hidupnya cuma 3 kali, rasa sakit ringan aja. Karena dia mengobati dirinya sendiri. 1, gabungkan kedua telapak tangan kemudian membaca yang disebutkan tadi. Lalu meniupkan kedua telapak tangan. Selanjutnya usapkan tangan ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau. Itu menyeluruh. Nabi menyeluruh. Kalau yang sakit ada perbedaan tadi. Sampai nggak? Ditempel tadi, diulang. Ya, tuh. Sebagai perlindungan dari gangguan-gangguan makhluk yang kasat mata maupun gangguan-gangguan yang sifatnya fisik. Ruqyah mandiri sangat dianjurkan.
Ruqyah pun ternyata ampuh untuk berbagai jenis penyakit, baik fisik maupun penyakit-penyakit jahil dari makhluk yang tidak terlihat. Jadi dalam beberapa hadis yang membicarakan terapi ruqyah, penyakit yang disinggung adalah pengaruh umumnya mata. Itu yang disebut mata yang jahat, bahasanya ain. Mata itu kan sering gak sadar, Pak. Ngelihat paha lah, ngelihat yang jelek-jelek lah. Mau ditutup gimana? Semua udah kacau sekarang. Iya kan? Nah, itu disebut penyakit ain. Penyebarannya bisa disebut racun huma. Namanya huma. Dan penyakitnya namanya namlah. Jadi penyebarannya namanya racunnya huma, penyakit ain itu. Ya. Penyebarannya kemana-mananya. Nama penyakitnya namlah. Ya. Itu menurut Aisyah dari Nabi. Jadi berkaitan dengan masalah ini, Imam An-Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslimnya, begini kata-katanya. Maksudnya, ruqyah bukan berarti hanya dibolehkan pada 3 penyakit tadi saja. Namun ruqyah juga bisa 3 hal tadi, beliau membolehkannya bukan 3 hal saja. Andai ditanya tentang yang lain, maka diizinkan pula oleh Nabi. Sakit kepala, sakit perut, jantung, sampai Pak, sampai sakit persendian. Nah, cara meruqyahnya tadi misalnya dipatok sesuatu, ya. Tapi tetap hati-hati. Sandaran sekarang kekuatan dari ruqyah itu akidah keyakinan. Tetap medis harus jalan. Sampai ya? Nah, Sahih Muslim kitabnya ada As-Salam bab istihab ar-ruqyah minal ain wan namlah. Karangan Imam Nawawi, itu detail ruqyahnya Nabi SAW. Jadi tidak mengapa seorang meruqyah dirinya sendiri dahulu. Ini harus bahkan termasuk sunnah yang sangat baik, apalagi kondisi kodrat zamannya. Ya. Karena Rasulullah meruqyah dirinya sendiri dan juga diikuti sahabat Nabi juga meruqyah dirinya sendiri. Sahabat meruqyah, sahabat Nabi banyak. Nah, ini ada sandarannya. Enggak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ida astaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwaidati wayan putu falama astada waza'uhu kuntu aqra'u alaihi wa asamahu biyadihi raza'an birakatiha. Rahul Bukhari arba'at alahu as-sabamiha wa jaminiha was asrun 4728 nomornya. Pak Muslim alfan wasmi'a wa insan wa tasyaun. Berapa tuh? 2192. Itu nomornya. Anu harus detail. Jadi jelas hadisnya, nomornya ada. Ya. Jadi biasanya Rasulullah SAW ketika sakit membacakan untuk dirinya sendiri dengan mu'awaidzat. Mu'awaidzat ada 3 tapi disandarkan kepada diawali Al-Fatihah. Ya, kenapa Al-Fatihah? Ada surat yang diawali dengan surat yang disebut ayat kursi. Ayat kursi terkait ruhani, makhluk yang nempel. Sedangkan mu'awaidzat adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semuanya 5. Pembukanya Al-Fatihah. Keduanya Al-Ikhlas ke ruhani, jin-jin nempel. Ketiga ayat-ayat yang cenderung kepada medis. Al-Awizat namanya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian meniupnya. Ini keterangan hadis tadi. Ketika sakitnya semakin parah, maka saya bacakan kepadanya dan mengusap dengan tangan beliau mengharap berkah darinya. Ya, hadis riwayat Bukhari 4708 dan Muslim 2192, jelas sahih. Itu yang antum sampaikan, ruqyah mandiri, jelas hadisnya, Nabi mengamalkannya,
selama hidupnya tidak mengandalkan penyakit kerasukan saja, termasuk penyakit medis. Duduk ya. Sementara hadis yang diriwayatkan Muslim bernomor 220 dari Nabi SAW juga terkait sifat 70.000 yang akan masuk surga dari umat ini tanpa hisab, tanpa ajab. Beliau bersabda begini, kaitannya dengan ruqyah. Humul ladina layarkuna walayastarikuna walayatattayaruna walarabihim yatawakaluna. Mereka adalah yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah, tidak mengundi nasib dengan perilaku burung, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Kenapa mereka tidak meruqyah? Kenapa mereka tidak minta diruqyah? Karena mereka bisa meruqyah sendiri. Itu yang masuk surga. Kalau Bapak nggak bisa meruqyah sendiri, ya udah berarti Bapak nggak bisa doa. Betul gak? Itu gunanya talabul ilmi. Masa minta tolong aja jadi dokter lah. Ada hadisnya. Jadi perkataan tidak meruqyah, ya kan? Humul ladina layarkuna walayastarikuna walayatatayaruna walarabihim yatawakaluna. Mereka adalah yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Artinya mereka sudah bisa meruqyah sendiri. Ya. Tidak mengundi nasib. Tahu mengundi nasib? Judi. Dengan perilaku burung dan kepada Tuhannya mereka bertawakal saja. Maka itulah yang dicontohkan orang yang bisa masuk surga. Sampai Pak? Ya itulah dia. Jadi perkataan tidak boleh tadi udah jelas. Ya. Oleh karena itu Bukhari meriwayatkan dengan nomor 5420 tanpa menyebutkan teks. Tidak minta diruqyah. Artinya ruqyahlah diri sendiri, kalau tak mampu minta ruqyah kepada ahlinya. Nggak apa-apa. Berarti antum memang nggak mau belajar, kan itu. Itu sebabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata begini nih. Waqad utni alaihim li annahum lam yatatlabu ruqyata min ahadin liurqiyahum. Mereka dipuji karena mereka tidak meminta diruqyah dari seorang pun untuk meruqyahnya. Ini sebab karena mereka mampu meruqyah sendiri. Paham ikhwan sampai sini? Jadi membaca hadis hati-hati. Bukan nggak boleh minta diruqyah. Kalau diruqyah ada hadisnya nggak boleh minta. Kacau pula kan? Berarti dia sudah bisa meruqyah sendiri. Tuh dia. Jadi ruqyah termasuk jenis doa. Maka tidak perlu meminta kepada seorang pun. Karena antum sudah bisa berdoa. Karena kita khalifah kan. Bermanfaat sama orang lain. Harusnya kan begitu. Enggak menjadi orang yang minta tolong aja kan. Iya. Nah itu dia. Jadi riwayat teks di dalam tidak lain dan untuk dirinya sendiri. Jadi sunnah Nabi dan baik. Kalau bisa meruqyah diri antum sendiri. Dahulu Nabi SAW meruqyah dirinya. Kemudian meruqyah orang lain. Tanpa meminta untuk diruqyah. Karena meruqyah diri dan orang lain termasuk doa untuk dirinya dan orang lain. Meruqyah yang terbaik adalah tanpa diminta. Sampai Pak? Memberi sesuatu tidak tahu siapa yang mengasihinya. Jadi kalau ada orang sakit, kalau antum ingin sehat, bantu ruqyah. Walaupun tidak diminta. Misalnya menyinggung sakit, bantu aja ruqyah. Aladen ruqyah. Ada ria nggak? Tanya hati kecil. Sanggup. Menyanggung sakit. Wah pacik. Panjang ayatnya. Bang Gaden gitu. Makbul nggak Pak? Enggak. Sombong itu. Udah diam aja di pojok. Mudah-mudahan lekas sembuh. Saya doakan boleh aja kan. Tapi jangan tahu dengan ayat-ayat ini meruqyah mereka. Salami mereka, pegang yang sakit, tolong ruqyah. Maka antum dijauhkan dari penyakit. Keren tuh. Sanggup? Jadi caranya gini, kalau ada orang penyakitnya udah sulit, mainnya rumah sakit aja. Gimana? Ruqyah tapi nggak boleh tahu.
Ikhlas kan nggak boleh diomongin. Kasih makanan, pegang mana yang sakit, aduh. Orang nggak tahu kalau diruqyah, maka hilang penyakit antum. Nempel tuh. Gitu Pak. Paham ya? Itu paling keren tuh. Jadi Pak Amin gampang ngobatin itu, sebetulnya nggak perlu kemari tuh. Datang aja ke rumah sakit cari orang sakit Pak. Gitu. Udah pakai aja ayat tadi, 5 tadi tuh Pak putarannya Pak. Ya. Tapi hati-hati kalau perempuan nggak boleh nempel langsung Pak. Ada hadas tuh ya. Pakai tetap alas. Udah paham ya sampai sini ya maksudnya. Jadi itu yang perlu Anung sampaikan. Ini masuk bab 2. Ada beberapa insya Allah hari Rabu lebih dalam lagi perkara ruqyah ini mesti Anung jelaskan dari ayat-ayat itu yang perlu Anung sampaikan dan perlu dibaca nantinya. Tadi rencana mau dibaca tapi terlalu panjang. Dari riwayat Aisyah menyebutkannya beberapa ayat ini adalah kurang lebih Anung jelaskan secara global saja ya. Sebagai berikut. Terkait dengan ayat-ayat dari maksurat Al-Quran adalah pertama ya Al-Fatihah hafal. Kedua mesti hafal, mesti kalau sulit hafal pelan-pelan boleh dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Terus yang ketiga Al-Baqarah 255 sampai 257. Di situ ada ayat kursi ya. Di ayat kursinya 255 3 kali pembacanya. Gunanya nanti Anung jelaskan. Kemudian Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Ya. Itu poin-poinnya. Itu yang keempat. Yang kelima Al-Mu'minun ayat 115 sampai ayat 118. Harus antum kuasai ayat itu dengan maknanya kalau ingin jadi ahlinya. Keenam Al-Baqarah khusus cuman satu ayat 102. Ini mengobati orang-orang yang kerasukan dan kena sihir, kena santet, kena tenung, sampai Pak penyakit yang tidak ketemu di medis. Al-Baqarah 102. Ya, itu khusus. Besok kita dibaca aja nanti di rumah. Nah, kemudian yang ketujuh Ali Imran 26 27. Ya. Kemudian yang kedelapan Asy-Syafa'at 1 sampai 10. Ya, yang mesti kita kuasai pemahamannya. Kemudian yang terakhir yang ke-9, semuanya ada 9. Al-Hasyr ayat 21, 22, 23, 24. Jadi itu kelompoknya. Nanti antum baca aja. Ternyata mengagetkan. Di kelompok-kelompok itu ayat untuk memperbaiki gangguan baik fisik maupun rohani. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kan. Terus doa, nah terus tiup kan, Iya. usap seluruh badan. Doa. Iya, 7 kali kan. Kalau nansaki tempelkan di nansaki kan.